Haleluya. Dan selamat datang kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seluruh jemaat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan di Kaus 3 Bandung, baik yang ada di gereja maupun yang beribadah dari rumah. Dimanapun kita berada, kami meyakini bahwa kuasa dan roh yang sama dari Tuhan kita Yesus Kristus akan memberkati kehidupan kita sekalian. Ibadah kesucian pada kesempatan ini berkaitan dengan Pekan Anak dan Orang Muda Barasematan. Jadi tidak heran kalau anak-anak muda akan lebih banyak tampil pada kesempatan ini untuk menjadi saluran berkat. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita sekalian. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini adalah Pekan Anak. Jadi yang mengambil bagian adalah anak-anak saya yang begitu cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Biarlah kita diberkati oleh anak-anak kita pada pagi hari ini. Pujian Selamat Pagi Bapak akan dipimpin oleh prajurit muda Jordan Tampai. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memulai ibadah ini, kita akan nyanyi sebuah lagu pujian Selamat Pagi Bapak, dan saya undang Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Yesus, selamat pagi, Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur
akan diberkati. Kami boleh menikmati pertolongan Tuhan. Kami kembali dikuatkan dan disegarkan. Kami serahkan rangkaian acara pagi ini merupakan Pekan Anak dan Orang Muda Bala Keselamatan. Tuhan memberkati anak-anak dan orang muda yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi ini. Tuhan melihat bagaimana mereka berusaha untuk melatih diri, mempersiapkan diri menjadi generasi penerus dalam pelayanan Bala Keselamatan di Korps 3 Bandung. Tuhan menolong, memberanikan mereka hari ini sehingga melalui semua yang kami buat pagi ini, nama Tuhan dimuliakan, kehidupan umat-Mu diberkati, dan semangat orang muda, orang dewasa, seluruh jemaat Tuhan kembali dibangkitkan seiring dengan keluasan, kebebasan yang diberikan pemerintah sehingga kami boleh beribadah bersama-sama. Bapa, kami serahkan ibadah ini, kami tabiskan, jadilah seturut kehendak dan pimpinan-Mu, biarlah kehidupan kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan ibadah ini. Amin. Amin. Tetap tinggal berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman. Kita tetap tinggal berdiri dan kita akan membacakan pengakuan iman bersama-sama dari ayat yang pertama sampai yang ke-11. 2, 3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu Esa dan Maha Sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta. Dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetaptaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Terima kasih, silakan duduk. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mendengarkan cerita Alkitab dari anak sekolah minggu Lovia dengan berjudul Aku Ingat Yesus Mengasihiku dan Memberkatiku. Mari silakan.
Aku si kecil yang paling ceria. Aku suka bercerita. Aku suka bercanda, bahkan aku suka sekali tertawa. Hahaha. Kemarin itu aku mendengar sebuah berita loh. Ada seorang yang sangat luar biasa. Dia itu selalu berjalan bersama sekelompok lelaki. Ada perempuan juga loh. Nah, ada yang bilang dia disalib dan mati. Namun, pada hari ketiga, dia bangkit. Hebat ya. Nah, aku jadi ingat suatu saat aku sedang bermain. Tiba-tiba pria itu, mereka sih panggil dia guru. Mereka berhenti di sekitar kami. Aku dan papa mamaku tertarik mendengar dia. Bahkan papa mamaku berusaha mendekati dia untuk membawa aku. Aku nggak ngerti kenapa begitu. Aku jadi takut. Pikirku pasti aku kena marah. Tadi kan aku ketawa ketiwi. Jangan-jangan mereka terganggu ya? Memang sih, aku tahu yang mereka sebut guru itu sedang mengajar. Banyak sekali orang yang duduk berdiri mendengar dia. Bahkan orang-orang yang memanggil dia guru itu memarahi papa mamaku juga aku. Akhirnya guru itu memanggil aku. Iya, memanggil aku. Maka aku beranikan diri aku. Taunya dia enggak marahin aku. Dia memanggil aku sambil sang guru itu, Yesus, iya. Sambil Yesus panggil aku, ia menegur om-om yang tadi marahin aku. Marahin papa, marahin mama. Yesus malah bilang, kalau aku yang punya surga. Keren. Ya, itulah kisah pengalamanku. Luar biasa ya dia. Aku dengar dia juga sedang menampakkan dirinya kepada para murid setelah dia bangkit. Aku senang karena dia aku bersuka cita. Dia, iya Yesus, memberkatiku. Ia mengasihiku dan aku mengasihinya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu bagiku dan bagi semua anak-anak. Tuhan tolong kami agar hidup kami berdampak baik bagi banyak orang, bagi orang tua dan keluarga, bagi teman dan guru di sekolah, bagi teman-teman dan guru di sekolah minggu, terlebih memuliakan-Mu. Haleluya. Bersaksi adalah salah satu tanda kita bersyukur kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti sangat senang kalau kita bercerita tentang kebaikannya. Nah, sekarang ada kesempatan untuk kita semua. Kita akan memuji nama Tuhan, nyanyian nomor 167. Lalu silakan saudara bersaksi. Diberikannya kepada yang takut perintah. Bersama-samanya sudah di Tuhan punya, sampai kali-kali mulakan dia. Karena harimu selalu diciptakan oleh darahnya, aku antar orang lain kepadanya. Ada yang mau bersaksi? Selamat pagi jemaat Korps 3 yang diberkati oleh Tuhan dan anak-anakku.
begitu luar biasa. Pada waktu kami persiapan minggu yang lalu, kami evaluasi waktu minggu yang lalu, hari Minggu itu adalah hari Paskah. Kami sebenarnya tidak menyiapkan untuk anak-anak. Sebenarnya siapa yang bisa datang? Kalau kami berpikir, guru-guru sekolah minggu mungkin berpikir paling banyak itu 4 yang datang. Saudara-saudara, apa yang tidak terpikir oleh kita, itu yang Tuhan pikirkan. Anak-anak itu datang tiba-tiba, semuanya datang, ada 14 yang hadir di tempat ini. Puji Tuhan, mereka sangat rindu untuk datang memuji Tuhan dan bergabung bersama kakak-kakak GSM. Di situ saya bilang, oh Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Akhirnya teman-teman semua, ayo kita siapkan telur. Kami terpaksa harus meminjam ke PWU, tetapi Ibu katakan puji Tuhan terima kasih sudah mendukung kami sehingga semuanya terlaksana dengan baik, dan anak-anak yang Zoom mereka pun mengikuti kuis-kuis game melalui Zoom, dan yang ada di tempat sini kami giring mereka untuk mencari telur ya. Mereka senang dan kami pun bersukacita karena melihat anak-anak pun begitu bersukacita. Setelah kami evaluasi hari Minggu, anak-anak sudah pulang, kami mengadakan evaluasi di tempat sini. Dan di situ kami berpikir bagaimana ya untuk pekan anak. Ya, kami ingin mempunyai suatu gebrakan ya, membangkitkan anak-anak muda yang mungkin selama ini hanya mungkin pada saat Zoom dia bisa kemana, kesana kesini ya. Nah, kami mempunyai kerinduan untuk GPS dan sekolah minggu. Kami membangkitkan mereka agar mereka ayo bergabung kembali untuk gereja ini ya, dan untuk Tuhan. Jadi anak-anak inilah dan anak-anak muda ini adalah tonggak dari gereja ini. Jadi kami harus memperbaiki tonggak-tonggak ini. Jadi kami harus memperkokoh ya. Kalau bisa beton, anak-anak inilah kita buat seperti beton agar apapun yang terjadi tidak akan goyah dan tidak goyang ya. Dan mereka bertanggung jawab dengan gereja ini. Opsir kami boleh berganti-ganti, tetapi OS tetap maju. Nah, itulah yang akhirnya kami berpikir bersama Kapten Febe. Berterima kasih kami sama Kapten Febe ya, selalu mendukung kami pelayanan. Karena ibu juga kadang-kadang tidak bisa mendampingi kami berterima kasih, apalagi Kapten Dian sangat begitu sibuk harus kesana kesini ya, kadang-kadang kami iri ya, karena Kapten Dian ini adalah milik seteritori seperti komandan, walaupun bergereja di sini tapi komandan adalah milik teritori. Jadi kadang-kadang beliau ada di tempat sini, ada tiba-tiba sudah jauh, ada ya, sama seperti Kapten Dian. Jadi Kapten Febe mendukung pelayanan kami di tempat ini. Kami berkumpul, kemudian mengadakanlah pekan anak ini dengan membuat anak-anak ini ayo belajar memimpin di depan ya. Tidak seperti orang yang duduk mendengarkan, tetapi pada saat saya pun sebenarnya kalau disuruh ke depan, saudara, mungkin dari atas sampai ke bawah ini sudah bergetar ya, bergetar. Tetapi Tuhan menguatkan. Jikalau kita bersungguh-sungguh, kita percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita dan kita menjadi berkat. Sebelum kami melaksanakan ini dan latihan, kami berpikir, wah anak-anak mau tidak ya? Karena kami melihat kalau Zoom ada yang tidak buka kamera. Susah sekali kalau disuruh buka kamera, saudara-saudara. Tetapi pada saat saya menghubungi, saya katakan, Tuhan Yesus tolong ya. Saya bergumul, saya sama Kapten Febe, bagaimana ya bisa mau tidak anak-anak ini ya. Saya bilang kita dalam nama Yesus saja, biar Tuhan menggerakkan hati ya. Kalau tidak didukung juga dengan orang tua ya, orang tua ini sangat berperan sekali di dalam anak-anak mengambil suatu komitmen. Itu adalah dukungan dari semua orang tua. Terima kasih sudah mendukung anak-anak sehingga anak-anak berani tampil di depan ini, walaupun mereka katakan aduh takut bagaimana ya. Kami katakan kita belajar ya, tidak ada yang salah, tetapi semua kita belajar. Komandan saja dulu belajar seperti kita ya, belajar semakin diasah seperti pisau dia akan menjadi tajam. Seperti itulah kita. Terima kasih anak-anak dan terima kasih semuanya.
Tuhan akan memberkati kita. Itu kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kesaksiannya. Baik, sebelum kita mendengarkan video anak sekolah minggu, mari kita menyanyikan nyanyian nomor 167 ayatnya yang kedua. Bersama-samanya ku jadi Tuhan punya, tak sekali ku meninggalkan Dia. Karena hatiku telah disucikan oleh darahnya, aku altar orang lain kepadanya. Aku senang melakukan hal kecil di sekolah. Aku suka membantu memasukkan sampah ke tempatnya. Kotor, aku tinggal cuci tangan kok. Aku juga suka menyapa dan ramah kepada teman. Tuhan Yesus berkata, mendengarkan kesaksian lagi, mari kita menyanyikan nyanyian nomor 167 ayatnya yang ketiga. Bergirang menyanyi dan memuji namanya dan bersaksi sebelah. Oleh karena cintanya ia pikul salibnya dan mati bagi orang yang berdosa. Bersama-samanya ku jadi Tuhan punya, tak sekali ku meninggalkan Dia. Karena hatiku telah disucikan oleh darahnya, aku antar orang lain kepadanya. Haleluya. Haleluya. Saudara sekalian, kalau saudara ingin menjadi tetap muda, saudara mesti duduk sering dan ngobrol sering dan sering bermain dengan anak-anak. Dan itu yang sudah sekian lama kami kelewat, makanya rambutnya sudah semakin putih. Tapi kalau mau betul-betul masih tetap semangat muda, seperti Ibu Sari ini, ya, seperti guru-guru sekolah minggu, terus bergabung dengan anak-anak muda, maka semangat orang muda itu akan menular kepada kita yang meskipun usianya sudah tua, tetapi bisa tetap bersemangat. Itu yang saya rasakan pada pagi hari ini. Saya merasa seperti guru sekolah minggu lagi. Saya merasa seperti ketua GPS lagi. Saya merasa seperti sersan mayor orang muda lagi. Duduk beribadah bersama dengan orang-orang muda. Ada energi yang baru.
saya ingin mengatakan betapa saya memuji nama Tuhan. Dalam 2 minggu terakhir ini, ibu dan saya, kami diberikan sebuah penglihatan tentang hari esok, bahwa bala kita masih akan diberkati oleh Tuhan. Bahwa hari esok ada pemimpin-pemimpin masa depan. Minggu yang lalu kami ada di Denpasar, Bali, memimpin Jumat Agung di Korps 1, kemudian Pasca Gabungan di Korps 2, ratusan orang yang hadir, dikatakan lebih dari 200 di kedua ibadah tersebut. Tapi satu hal yang kami perhatikan, bahwa ibadah-ibadah itu sedemikian diberkati oleh Tuhan karena keterlibatan orang-orang muda. Dari yang kecil sampai yang sudah pemuda begitu. Kami melihat luar biasa Tuhan. Tuhan pasti memberkati Bala Keselamatan di Bali. Bahkan kami pergi melihat satu tempat yang baru, yaitu di Singaraja, itu bagian utara dari Pulau Bali, dan melihat tempat yang baru. Belum ada apa-apa di situ. Satu-satunya yang kami lihat di situ adalah sawah yang baru saja dipanen. Kemudian kami berdoa. Saya bersama dengan panitia berdoa di pojok dari tanah tersebut, berlutut di pinggir sawah. Kemudian ibu berdoa di gubuk dari sawah tersebut. Tapi satu yang Tuhan bukakan, saya melihat bahwa tempat ini seperti, atau Bala Keselamatan seperti sawah-sawah yang panennya sudah lewat dan panennya masih akan ada. Kemudian berapa hari terakhir ini ada pendaftaran kandidat di Bandung. Saya lagi melihat pemimpin-pemimpin masa depan Bala Keselamatan. Puluhan kandidat ada di situ. Dan hari ini saya ingin mengatakan, saya sedang melihat masa depan Korps 3 Bandung. Saya sedang melihat hari esok Korps ini yang masih akan tetap diberkati. Dan untuk itu saya ingin menyampaikan selamat Pekan Anak dan Orang Muda di Korps 3 Bandung, di seluruh teritori. Dan juga saya ingin menyampaikan terima kasih untuk Sersan Mayor Orang Muda, Ketua GPS, seluruh pengurus pengerja orang muda, dan semua pengurus GPS, siapapun, dan termasuk kalian anak-anakku. Terima kasih, kalian telah menularkan semangat baru buat kami. Doa saya kiranya anak-anak kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Doa saya kiranya anak-anak kita tetap dituntun oleh Tuhan. Doa saya kiranya anak-anak kita akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat di masa yang akan datang, dimanapun Tuhan akan menempatkan mereka. Terima kasih untuk orang tua, semua yang memberikan dukungan untuk ibadah yang sangat khusus ini. Saya sangat diberkati. Terima kasih anak-anak. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Baik, sebelum kita mendengarkan video anak kelas iman dan juga persembahan pujian dari prajurit muda, mari kita menyanyikan nyanyian nomor 167 ayatnya yang keempat. Aku dipenuhi damai sentosa, ku dapat kuasa dalam darahnya. Menjadi milik Tuhan yang mengantar ke surga, sebab itu ku sorak haleluya. Ku bersama-samanya, ku jadi Tuhan punya, sekali ku meninggalkan dia. Karena hatiku telah disucikan oleh darahnya, aku antar orang lain kepadanya. Tuhan Yesus berkati makanan ini untuk menjadi kesehatan, kekuatan, untuk menjadi daging untuk tubuh Amora. Ini doa Amora dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati makanan dan minuman ini. Amin. Air
sangat berguna untuk hidup kita. Michelle senang sekali menyiram tanaman agar tumbuh subur. Saat di sekolah, saya senang membantu ibu guru membersihkan papan tulis walaupun tidak diminta. Lalu saya juga menyemangati teman yang sedang kesusahan dengan pelajarannya. Mari silakan prajurit muda akan mempersembahkan satu pujian.
Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom atau yang ada di gereja. Kemudian kita pada pagi hari ini akan terambil dari Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Saya akan baca dalam nama Tuhan Yesus. Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Haleluya. Persembahan pujian seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu akan dipimpin oleh prajurit muda Nindi Ambitan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Mayor Handoko. Mari kita nyanyikan lagu seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu.
Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami boleh merasakan betapa hati kami senantiasa dikuatkan oleh Tuhan. Kami diberanikan melalui setiap peristiwa kehidupan yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup ini. Sehingga kami boleh melihat ketika kami ada dalam berbagai macam pergumulan kehidupan ini, Engkau hadir memberi kekuatan, Engkau hadir menolong kami, membuka hati pikiran kami, sehingga kami dapat merasakan betapa Engkau mengasihi kami dengan luar biasa. Bapa di surga, pagi hari ini kami siapkan hati kehidupan kami untuk kembali mendengar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah roh Tuhan menguasai hati pemikiran kami dan kami boleh belajar untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup ini. Secara khusus bagi anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, prajurit muda dan para orang muda, agar mereka memiliki kehidupan yang berdampak oleh karena mereka telah dipenuhi, dibekali dengan hikmat, dengan pengetahuan dan kasih dari Tuhan. Itu semua oleh karena mereka ada dan belajar melalui pelayanan yang ada di dalam rumah Tuhan. Biarlah melalui apa yang kami akan renungkan semakin membuat kami sebagai orang tua dapat menyadari tugas dan peranan kami untuk mendukung anak-anak kami. Mereka akan tertanam kuat di bait-Mu Tuhan. Mereka akan bertumbuh, berdampak dalam kehidupan mereka di masa yang akan datang. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur oleh karena pagi hari ini merupakan hari yang istimewa, hari Minggu yang luar biasa, karena merupakan Pekan Anak dan Orang Muda Bala Keselamatan. Sebelum Paskah kami memang agak pesimis karena ya masih pembatasan, kami merasa belum melihat tanda-tanda kalau kami bisa berkumpul bersama dengan anak-anak dan orang tua. Tapi pada minggu yang lalu Tuhan seperti menggugah kami dari tidur lelap selama ini karena terbiasa online ya. Sehingga ketika anak-anak kemudian datang, kami tidak mempersiapkan diri karena kami hanya memberitahukan semua masih dilaksanakan secara online. Tapi sungguh luar biasa pertolongan Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana anak-anak dengan segala kerinduan datang. Memang belum banyak. Dan ketika sembunyi telur, mencari telur, telurnya masih panas ya. Jadi mereka harus masukkan dalam kaos, dalam baju supaya bisa memegang telur yang mereka cari. Dan merupakan Paskah yang luar biasa. Dengan segala keterbatasan kami, mereka tetap bersukacita. Dan itu semua karena semangat yang dimiliki oleh anak-anak. Yang kemudian menular, menggugah para guru sekolah minggu secara khusus. Ibu Smom ya dia memang sedikit agak keberatan karena ketika pelantikan dia katakan saya belum punya baju. Saya memang ingin memberikannya tapi beberapa waktu ini saya cari-cari belum dapat di mana ya. Mudah-mudahan ketika bongkar-bongkar nanti bisa ketemu. Jadi bisa meneruskan ya dan memberikan yang terbaik untuk korupsi ini. Saya katakan
Itu tidak menjadi halangan, tidak menjadi masalah. Yang penting niat hati kita untuk membuat anak-anak muda, anak-anak di tempat ini kembali bersemangat. Terima kasih para guru sekolah minggu, para opsir, secara khusus mereka yang muda yang dengan setia mendukung kami. Sehingga sekalipun saya harus jatuh bangun, saya senang saya punya teman pelayanan yang luar biasa di Korps 3 Bandung. Dengan semangat, dengan bantuan mereka semua dapat terlaksana. Itu sebabnya pagi hari ini tema yang saya ingin kita renungkan adalah bagaimana kita mendukung pertumbuhan rohani anak. Pertumbuhan rohani anak yang berdampak. Sebab anak adalah bejana yang turut dibentuk orang tua sebagai rekan sekerja Allah. Panjang, tapi saya rasa cukup mendalam artinya bagi kita sekalian. Saya ingin membacakan sekali lagi. Pertumbuhan rohani anak yang berdampak. Sebab anak adalah bejana yang turut dibentuk orang tua sebagai rekan sekerja Allah. Tema ini begitu luar biasa bagi saya. Bagaimana anak-anak, orang muda memberikan hidup mereka sehingga berdampak dalam pelayanan dan kehidupan di gereja, juga dalam kehidupan di luar gereja. Jadi tidak hanya di dalam gereja, tetapi mereka diberanikan, dimampukan keluar. Seperti halnya tadi kita sudah menyaksikan anak-anak memberi dampak yang luar biasa dalam kehidupan mereka di sekolah. Ya, mereka memiliki kerajinan, kepekaan untuk turut menjaga lingkungan. Dan itu dimulai dari mana? Dari kita di tengah keluarga, kemudian dari gereja, dan pada akhirnya berdampak keluar. Dan dunia boleh melihat bagaimana anak-anak dibentuk dengan luar biasa melalui pelayanan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya ingin kita melihat bagian-bagian firman Tuhan yang paralel ya dalam kitab Injil, bagaimana Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Ada beberapa bagian yang saya minta digarisbawahi ya, karena itu seperti memberi makna lebih dari tiap pembacaan. Pertama di dalam Matius 19 ayat 13 sampai 15. Kisahnya sebenarnya sama ya. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Tetapi ada beberapa hal yang lebih ditekankan ya. Kenapa orang-orang membawa anak-anak kecil itu dalam Matius dikatakan supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Sekalipun murid-murid memarahi orang-orang itu. Kemudian di dalam Markus 10 ayat 13 sampai 16. Kenapa orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus? Supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Dan tahukah saudara apa yang membuat berbeda dari Markus? Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah. Perasaan marah tentu merupakan bagian juga dari rasa sedih. Kenapa anak-anak dilarang? Kenapa anak-anak dihalang-halangi? Kenapa mereka tidak diperbolehkan untuk datang? Seperti tadi kisah yang disampaikan oleh Lovea. Dia mau menjadi bagian di mana merasakan berkat dari sosok yang luar biasa.
Tapi murid-murid melarang, murid-murid memarahi para orang tua. Dan Tuhan Yesus tidak suka hal itu. Tuhan Yesus ingin supaya anak-anak mendapat kesempatan yang sama untuk datang dan menerima berkat Tuhan. Kemudian di dalam pembacaan yang sudah dibaca di dalam Injil Lukas. Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Tuhan Yesus kembali memberkati anak-anak dan menyampaikan bahwa jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Yang berbeda jelas adalah pada ayat 17. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Bagian ini menekankan tentang kita yang tua, kita yang dewasa harus belajar seperti anak-anak ini dalam hal hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang mau mengampuni. Kalau saudara lihat kisah atau cerita-cerita anak-anak, mereka bertengkar, mereka marahan ya, tapi tidak lama baikan lagi ya, tidak terbawa sampai lama-lama, mereka tidak tahan, mereka cari-cari lagi temannya. Padahal tadi marahan ya, tadi sempat diem-dieman, tapi mereka kemudian karena hati yang tulus sebagai seorang anak, mereka saling mencari, bermain kembali. Nah, ini diumpamakan seperti hati anak-anak yang tulus untuk menyambut kerajaan Allah. Kita diminta untuk memiliki hati yang bersih, putih, yang tulus dalam mengasihi Tuhan. Nah, itulah beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara sekalian pagi hari ini ketika kita membaca bagian-bagian tersebut. Ayat-ayat di dalam firman Tuhan yang saling mendukung satu dengan yang lain. Berbeda mungkin kita membacanya, Matius, Markus, Lukas, ada tambahan, ada perbedaan. Tapi perbedaan itu bukan untuk semakin diperuncing, tapi justru untuk memperkaya wawasan kita, memperlihatkan bagaimana cara pandang para penulis untuk mendukung setiap bagian firman Tuhan. Bagaimana caranya kita mengusahakan pertumbuhan rohani anak agar ia berdampak? Tentu kita sebagai orang tua terlebih dahulu yang harus bertumbuh secara rohani. Tugas utama kita adalah memberi contoh dan teladan, menggerakkan anak-anak sehingga mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang benar-benar bertumbuh dengan baik di tengah pengaruh dan tantangan yang berat di dunia ini. Tidak mudah ya. Saya tahu belajar online kadang-kadang dan sering kali membosankan, sehingga ketika anak-anak mungkin sudah bosan, mereka akan buka-buka yang lain. Dulu awalnya saya begitu takut ya, saya katakan, duh Tuhan, ketika kita buka-buka online dengan tujuan yang baik, maka muncul iklan-iklan. Dan biasanya juga disertai dengan yang tidak baik. Saya katakan bagaimana anak-anak akan terbebas dari hal itu. Saya belajar kemudian melihat referensi yang lain dan dikatakan bahwa kita dapat menyetelnya sehingga iklan-iklan yang lain-lain tersebut tidak dapat dilihat oleh anak-anak dan anak-anak dapat dengan bebas, dengan baik menggunakan alat elektronik tersebut. Tugas utama kita, peran kita sebagai orang tua tentu sangat penting. Tanpa kita sadari, ketika saudara
Setiap hari Minggu, setiap anak-anak sekolah minggu, setiap anak-anak muda di hari Jumat, atau pada waktu itu masih ada pada hari Rabu dalam kelas penelaran Alkitab, para orang tua memberi kesempatan. Sudah nanti mama yang cuci piring, sana kalian duduk dengar firman Tuhan, sana kalian ganti baju mempersiapkan diri mengikuti ibadah. Itu hal yang kecil dan sepele, tapi itu merupakan cara kita sebagai orang tua mendukung mereka untuk bertumbuh, untuk belajar akan firman Tuhan. Kadang-kadang saya sedih ketika mendapati jam-jam ibadah anak-anak, justru anak-anak tidak diberikan kesempatan. Mereka malah harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain yang membuat mereka akhirnya kehilangan kesempatan untuk belajar bertumbuh dalam kehidupan rohani mereka. Di dalam Perjanjian Baru kita kenal ada dua wanita yang begitu luar biasa. Nenek Louis dan Ibu Eunike yang memberikan teladan yang indah dengan mendidik Timotius menjadi seorang tokoh muda yang memiliki kualitas kehidupan rohani yang baik, karena mereka diberikan dasar yang kuat dari keluarga, diajak dan didorong sehingga mereka, anak kekasih mereka Timotius dapat bertumbuh. Sebabnya pagi ini kami juga seperti halnya Ibu Sari sebagai SMOM mengucapkan terima kasih kepada para orang tua yang dengan setia, dengan segala jerih lelah mereka mendukung anak-anak mereka untuk beribadah. Kemarin Ibu Lila datang, hujan-hujan ya, gerimis basah, hanya untuk membawa Oi dan Yunus. Saya katakan kasihan Kak Lila, hujan-hujan ini enggak online saja. Enggak, mereka maunya datang, mereka harus latihan, harus mempersiapkan diri. Jadi saya ya sebenarnya enggak enak badan, tapi ya sudah saya berusaha. Demikian juga Ibu SMOM katakan sebenarnya saya enggak enak badan, tapi saya harus memberi contoh dan teladan. Nah, inilah tugas dan peranan kita sebagai orang tua, supaya anak-anak dapat bertumbuh dengan baik, menolong anak-anak kita, memberi semangat ketika mereka mungkin katakan, malas mah, capek mah, ya. Mari. Mungkin mereka lelah dengan pelajaran di sekolah, mungkin mereka agak sibuk dengan pekerjaan yang mereka harus buat di rumah. Berikan mereka kesempatan, kebebasan untuk dapat bertumbuh dalam kehidupan rohani mereka. Yang kedua adalah lingkungan gereja. Pertama tadi adalah lingkungan rumah di mana para orang tua turut mendukung pertumbuhan rohani mereka. Sekarang yang kedua adalah lingkungan gereja, di mana anak-anak bertumbuh dalam pengetahuan mereka, dalam kehidupan rohani mereka. Mereka dibentuk sedemikian rupa. Saya masih ingat satu kesaksian dari orang tua di sebuah tempat. Mereka katakan, saya berterima kasih karena anak-anak saya sejak kecil ikut sekolah minggu dan diberanikan melalui sekolah minggu untuk memimpin. Sehingga ketika di sekolah dia disuruh memimpin teman-temannya, menyanyi atau memimpin doa, anak saya sudah berani, anak saya sudah dapat melakukannya. Ini kesaksian yang nyata bagaimana pertumbuhan rohani anak-anak telah berdampak luar biasa, membentuk mereka seperti halnya yang sudah disampaikan oleh Kolonel Yusak Tampai. Anak-anak di masa yang akan datang akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Mereka akan dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan.
Dan kita percaya bala keselamatan pun demikian akan dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Asalkan kita di tengah lingkungan gereja, tengah lingkungan keluarga dapat menolong mereka bertumbuh dengan baik. Gereja yang dewasa adalah gereja yang mau membekali diri, bukan karena opsirnya, bukan karena bergantung pada opsirnya saja, tetapi juga oleh karena keaktifan dari para opsir setempat, pelayan gereja, dan orang tua. Sehingga ketika opsir berganti, opsir tidak dapat melaksanakan tugasnya, mereka dengan tetap penuh semangat melakukan tugas pelayanan mereka. Inilah yang saya rindukan. Dapat terjadi di Koraps ini, dapat terjadi dalam pelayanan kita. Sehingga anak-anak menjadi bagian yang luar biasa untuk generasi di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah hubungan anak dengan yang lainnya di luar sana. Di sekolah, pergaulan di tetangga, pergaulan dengan teman-temannya tidak mudah. Sebab mereka akan berhadapan dengan pengaruh bebas dunia ini. Mereka bisa saja duduk-duduk di taman. Mereka bisa saja jalan-jalan menghabiskan waktu di mall. Mereka bisa saja pergi kemana-mana. Tapi ketika mereka sudah kuat di tengah keluarga, mereka sudah kuat di dalam gereja, itu tidak akan menarik mereka. Itu tidak akan membuat mereka jauh dari Tuhan. Sebab mereka telah diikat sedemikian rupa di dalam pertumbuhan yang baik dalam kehidupan rohani mereka. Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita juga tidak bisa menyangkal dalam pembentukan atau dalam pertumbuhan tersebut ada hambatan-hambatan yang seringkali harus dialami. Itu sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hambatan itu datang dari dunia yang luas. Saudara tahu ketika mereka mengerjakan tugas di sekolah, mereka mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, seringkali menghambat mereka untuk pertumbuhan rohani. Ma, banyak PR, aku gak bisa ikut sekolah minggu. Ma, ada kegiatan ini loh ma, harus datang ke sekolah. Kadang-kadang sedih ya, mereka ingin sekolah minggu, mereka ingin GPS, mereka ingin mengikuti kegiatan orang muda, tapi hambatannya luar biasa juga. Kadang-kadang saya merasa sedih, kenapa? Iya, soalnya banyak PR-nya, banyak tugasnya, mereka tidak bisa datang beribadah. Tapi saya katakan, ya semoga nanti bisa dikerjakan pelan-pelan supaya anak-anak punya waktu untuk datang beribadah, untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua, hambatan itu datangnya dari kuasa iblis, ya, melalui kesenangan-kesenangan mereka. Dengan game yang menarik di setiap HP, seringkali anak menghabiskan waktu berjam-jam. Sampai lupa mandi, lupa makan, lupa belajar. Saya harap anak-anak kita tidak ada di sini ya yang demikian. Sebab anak-anak kita adalah anak-anak yang disiplin. Anak-anak yang benar-benar menyadari bahwa mereka harus menjadi teladan yang baik. Mereka sudah belajar tentang firman Tuhan yang mengingatkan mereka untuk selalu mengasihi Tuhan. Sehingga mereka dapat mengatur jam atau waktu mereka, kapan mereka belajar, kapan mereka bermain HP, kapan mereka nonton ya. Nah, itu semua karena kita juga sebagai orang tua mengarahkan mereka.
Iblis tidak lagi berbentuk sesuatu yang menyeramkan, saya katakan kepada anak-anak. Tidak lagi pakai topeng sehingga anak-anak ketakutan ya. Tapi justru dengan hal-hal yang menarik. Menarik mereka jauh dari Tuhan. Menarik mereka sehingga lupa kalau mereka punya waktu untuk beribadah. Karena itu kita sebagai orang tua diminta untuk dapat terus mengingatkan anak-anak kita supaya jangan sampai kemajuan yang dipakai oleh iblis membuat mereka jauh dari Tuhan. Dan yang terakhir, hambatan itu adalah datangnya dari diri sendiri. Seringkali muncul roh kemalasan, seringkali datang hal-hal yang membuat mereka tidak dapat istilahnya menahan diri ya. Mungkin karena mereka marahan, mereka lagi tidak baku enak dengan temannya dan itu menghalangi mereka. Nggak mau GPS, nggak mau sekolah minggu. Dari diri sendiri. Saya berharap anak-anak kita tidak demikian. Mereka adalah anak-anak yang hebat, yang telah kita doakan, yang kita selalu ingatkan. Sehingga mereka dengan otomatis mereka selalu mengingat, oh iya ini waktu saya untuk beribadah. Ini waktu saya untuk latihan. Saudara bayangkan mereka datang jam 5, latihan sampai jam 7, hujan-hujan. Ya, saya kasihan melihat mereka datang ketika hujan-hujan tiba. Saya tanya basah, dingin ya. Ya memang itu yang terjadi. Tetapi itu tidak menghambat semangat mereka untuk melayani Tuhan, untuk mempersiapkan diri, untuk melakukan yang terbaik. Dan pagi ini kita melihat kenyataan yang luar biasa. Kita yang tadinya menganggap anak-anak itu, dia pemalu, dia nggak bisa bicara. Ternyata ketika kita memberi kesempatan, mereka dapat mengekspresikan diri, bercerita, melakukan kegiatan-kegiatan di rumah, di sekolah. Sungguh itu menunjukkan kepada kita bagaimana anak-anak ini sebenarnya mereka punya potensi yang luar biasa, punya kekuatan, punya kehebatan yang mungkin kita tidak pernah pahami, yang mungkin kita tidak pernah perhatikan. Oleh karena itu pagi hari ini dalam Pekan Anak dan Orang Muda menjadi kesempatan bagi kita untuk kembali memberikan semangat kepada mereka, memberikan dorongan kepada mereka agar mereka lebih lagi menjadi pribadi yang hebat di masa yang akan datang. Terima kasih untuk anak-anak yang telah mengambil bagian, anak-anak yang telah hadir. Mereka hadir saja sudah mengambil bagian karena mereka tahu bahwa mereka dikasihi, mereka diperhatikan, mereka disayangi dalam lingkungan gereja, dalam lingkungan keluarga. Itulah tugas kita supaya mereka tetap semangat dalam mempersiapkan diri. Terus maju anak-anakku. Yakinlah Tuhan pasti akan menolong kalian. Percaya bahwa korps kita akan maju semangat oleh karena mereka telah memiliki dasar yang kuat di tempat ini. Dan terima kasih kepada para guru sekolah minggu yang dengan segala kemampuan mereka memikirkan apa yang harus mereka lakukan untuk kemajuan pelayanan di tempat ini. Opsir tidak selalu mudah. Kadang-kala sudah mau berpensiun, sudah di atas 50 tahun. Tetapi saya tidak mau hal itu mempengaruhi orang-orang muda di tempat ini. Mereka harus tetap bersemangat, berjiwa muda seperti yang disampaikan oleh
Bapak Kolonel tadi. Terima kasih karena kita boleh bersama-sama melayani Tuhan bersama dengan para orang tua, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Karena itu mari kita akan berdoa, kita akan membawa hidup kita kepada Tuhan. Pujian nomor 245. Kita baru saja memperingati hari sengsara Tuhan Yesus. Yesus yang telah serahkan hidupnya di Golgota. Sekarang apa yang harus kita buat? Sekarang apa yang harus kita lakukan untuk membalas kebaikan dan kasih serta pengorbanan Kristus? Maka biarlah pagi ini kita semua boleh mengatakan, hidupku kini kuserahkan dalam tangan Tuhan. Dengan penuh sukacita kita akan mempersembahkan seluruh hidup kita agar nama Tuhan dimuliakan, agar pelayanan di tempat ini boleh terus berjalan sehingga banyak jiwa-jiwa yang akan mengenal Tuhan. Dalam waktu doa ini kita akan nyanyikan pujian 245. Yesus yang telah serahkan hidupnya di Golgota. Yesus yang telah serahkan hidupnya di Golgota, ku mau ikut pada Tuhan sampai selama-lamanya. Hidupku kini kuserahkan dalam tangan Tuhan Yesus. Dengan senang ku persembahkan semua untuk penebus diriku. Saudara boleh datang bersama anak saudara, membawanya secara khusus pagi ini kepada Tuhan, agar anak-anak semakin diberkati oleh Tuhan. Kita mendoakan mereka supaya mereka benar-benar merasakan bagaimana Tuhan memakai mereka, mempersiapkan mereka. Dengan senang ku persembahkan untuk penebus. Jika saudara di rumah, saudara boleh memegang tangan anak saudara, mendoakan secara khusus. Jika saudara ada dalam rumah Tuhan, mungkin saudara tidak bisa bersama dengan anak, tidak bisa bersama dengan orang tua, berdoalah di tempat saudara masing-masing untuk memohon pertolongan Tuhan. Dia yang telah lebih dulu menyerahkan hidupnya buat kita. Maka biarlah pagi ini kita membalas kasih Tuhan dan menyerahkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, bahkan sebagai anak kita pun mendoakan orang tua kita.
Kita akan menyanyi ayatnya yang keempat. Ku berdiri dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Itu dengan hormat saya mohon kesediaan dari Ibu Kolonel Widiawati Tampai berdoa secara khusus bagi anak-anak kita, para orang muda, agar mereka diberi kemampuan, diberi kesanggupan untuk menjadi anak-anak yang berdampak dalam kehidupan gereja dan masyarakat. Saya minta kesediaan anak-anak semua datang berdiri di depan sini, orang-orang muda untuk kita doakan. Anak sekolah minggu, prajurit muda, anak-anak GPS, mari berdiri di depan sini. Dan saya minta kita sekalian untuk berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdiri bersama-sama. Dengan senang ku persembahkan semua untuk benar. Saya mengundang kita sekalian untuk berdiri, dan secara khusus untuk hamba-hamba Tuhan, mari kita maju dan menandangkan tangan kita untuk memberkati anak-anak ini seperti Kristus memberkati mereka. Dan juga bagi yang di rumah, saya minta anak-anak untuk berdiri dimanapun berada di rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan. Kami ingin bersyukur kepadamu untuk karunia, untuk hadiah anak-anak yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dalam keluarga kami masing-masing maupun secara khusus Korps 3 Bandung, keluarga besar Korps 3 Bandung. Baik yang ada di rumah mereka masing-masing maupun yang hadir pada hari ini di gereja Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu seperti kor yang kami nyanyikan. Hidup mereka, hidup kami semua, kami ingin serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Maka Tuhan, berdirilah anak-anak kami di hadapan-Mu pada saat ini. Kami ingin berdoa untuk mereka ya Bapa. Berkatilah mereka satu demi satu. Tuhan melihat anak-anak kami dengan segala kesulitan pergumulan yang mereka hadapi, baik selama pandemi ini maupun juga tantangan-tantangan yang dihadapi bersama dengan orang tua dan keluarga. Tapi kami bersyukur kepadamu Tuhan, seperti Engkau berfirman, Engkau mengasihi anak-anak, dan kami minta di dalam nama Yesus tumpangkan tangan-Mu atas anak-anak ini dan berkatilah mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan mengasihi mereka, apa adanya mereka. Bahkan Tuhan menopang mereka, membungkus mereka aman dalam tangan Tuhan, dan masa depan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk pergumulan orang tua menumbuhkan anak-anak kami. Kami percaya Tuhan mampukan kami, beri kami hikmat ya Bapa. Tolong kami untuk mendukung anak-anak kami bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, segala kebutuhan mereka, kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan mereka, kami percaya Tuhan menyediakannya. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Inilah doa kami Tuhan, inilah penyerahan kami. Kami serahkan doa ini dalam satu nama-nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin, amin. Silakan duduk. Kita akan membawa persembahan terbaik bagi Tuhan. Mari memberi dengan hati syukur kepada Tuhan, persembahan mingguan, persembahan syukur kita,
dengan diiringi pujian dari buku nyanyian kita nomor 278. Marilah juru selamat, biar hatiku memuji, karena kelimpahan berkat yang Tuhan selalu beri. Ajarlah aku lagu surga, semadu nyanyian naikkan, biar sepanjang kehidupan ku cinta Juru Selamat. Biar sepanjang kehidupan ku cinta Juru Selamat. Sampai sekarang Juru Selamat pimpin dengan setia, hingga nanti aku dapat kemuliaan yang bangga. Ku dicari oleh Yesus, jauh dari rumah Bapa. Olehnya aku ditebus atas salib yang hina. Olehnya aku ditebus atas salib yang hina. Berhutang budi pada rahmat Allahku, cintanya bagaikan rata yang menambah hatiku. Selama aku bersalah, mudah kesasar di jalan. Semoga Tuhan menyelesaikan apa yang ku janjikan. Semoga Tuhan menyelesaikan apa yang ku janjikan. Juru Selamat ku memuji, karena kelimpahan berkat yang Tuhan selalu beri. Ajarlah aku lagu surga, semadu nyanyian malaikat, biar sepanjang kehidupan ku cinta Juru Selamat. Biar sepanjang kehidupan ku cinta Juru Selamat. Selanjutnya, doa persembahan akan dipimpin oleh PM Hotman Sibarani. Ya, saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertatah dalam kerajaan surga, kami telah memberikan persembahan kami kepadamu sebagai berkat, sebagai terima kasih kami kepadamu yang telah kau berikan sepanjang hidup kami. Tuhan, berkati persembahan kami supaya bisa menjadi berkat ke pelayanan gereja kami ya Tuhan. Berkati kami, berkati juga orang tua kami yang sedang ada pelayanan,
atau pekerjaan yang mereka lakukan di hari-hari yang susah ini ya Tuhan. Dan juga kami mendoakan virus-virus yang sedang berbahaya, semoga virus-virus itu cepat mati ya Tuhan, supaya tidak ada lagi orang yang akan berduka cita lagi ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Luar biasa, terima kasih untuk pelayanan orang muda hari ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Mohon maaf Bapak SMK tidak bisa menyampaikan ini, ada sedikit gangguan. Dan kami akan menyampaikan kegiatan korup selama sepekan. Pada hari Jumat tanggal 29 April, maaf sebentar, ini masih ada ibadah PKP. Kemudian Jumat tanggal 29 April jam 4 sore ibadah persekutuan kaum wanita dipimpin oleh Ibu Susana dengan ayat Mas Kesayangan. Jam 7 malam ibadah gerakan Bawasulu akan dipimpin oleh UMT Ningsih dengan acara nobar. Sabtu jam 5.32 pagi akan dipimpin dengan rekaman oleh Saudara Patar Pandiangan. Ya. Kita mulai memunculkan generasi selanjutnya untuk tampil memimpin dalam ibadah-ibadah kita. Ya. Saudara Patar akan memimpin 2 pagi, kemudian ada latihan musik, dan habis ibadah ini tidak ada ibadah sekolah minggu karena sudah bersamaan dengan anak-anak sekolah minggu kita ibadah di tempat ini. Kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Mei ibadah kesucian di PSTW Senjarawi jam 6.30 akan dipimpin oleh Bapak dan Ibu Letnan Kolonel Harold Ambitan. Kemudian jam 8 pagi ibadah kesucian di Korps 3 Bandung, tempat ini akan dipimpin oleh kandidat Shirley dengan firman Tuhan Kapten Ria Masitorus. Kemudian bersama dengan tim musik, singer oleh Saudari Ina dan Saudari Yohana, kemudian kolektan Saudari Mary, multimedia Saudara Tony dan kawan-kawan, tamburin oleh Mei Cinta Mendy. Kemudian jam 10 pagi ibadah sekolah minggu, pimpin acara guru sekolah minggu Hana dan Putu, kemudian firman Tuhan oleh guru sekolah minggu Patar, Chris, Kapten PB Ambitan. Ibadah PKP jam 10 pagi akan dipimpin oleh Bapak Mesa Antomelo. Demikian yang perlu saya sampaikan. Kemudian ulang tahun yang berulang tahun jemaat Tuhan pada tanggal 26 April Saudari Milenia Aron, kemudian 27 April Mayor Murkiati Yudi yang masih tercantum ini karena PS Cinta masih beribadah bersama dengan kita. Kemudian 29 April 2022 Saudara Gary Tumuri, Renaldi Tumuri, kemudian Saudari Putri Hana Agapia. Dan 1 Mei 2022 Saudari Mei Swita Taruso. Yang perlu saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita sekalian. Oh iya, ada yang kelupaan bahwa ibadah prajurit yang seharusnya sore nanti, namun rekan-rekan hamba Tuhan, para opsir dan juga jemaatnya minta untuk ditunda sehingga nanti tanggal 8 Mei hari Minggu sore baru akan dilaksanakan ibadah prajurit di tempat ini. Korps kita yang akan memimpin. Barangkali ini baru yang perdana ya, ibadah prajurit
kiranya Tuhan akan memberkati kita sekalian. Amin. Saya percaya hari ini kita sudah menikmati ibadah yang luar biasa, diberkati oleh Tuhan dengan kehadiran anak-anak kekasih kita, memberi semangat buat kita untuk memasuki new era ya. Saya yakin kita akan kembali normal ya, berharap masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan selama masa maksudnya dalam lebaran nantinya, benar-benar saling menjaga satu dengan yang lain. Dan kita pun jika diberikan kebebasan seperti ini, kita juga berusaha untuk menjaga diri kita dan menjaga orang lain, sehingga virus-virus yang tadi sudah didoakan oleh anak-anak kita yang membuat mereka tidak bisa datang beribadah itu akan hilang. Tubuh kita dengan vaksin juga semakin kebal, semakin kuat, dan kita boleh kembali menikmati kehidupan bergereja yang semakin luar biasa dan bersemangat. Kiranya Tuhan berkati kita. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami boleh menikmati kesempatan yang indah pagi ini. Merupakan hari yang istimewa dalam pekan anak dan orang muda. Kami dapat melihat bagaimana Tuhan sudah memberkati dan menolong anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka. Kami percaya mereka akan menjadi pribadi, menjadi anak-anak dan orang muda yang berdampak dalam pelayanan di keluarga, di gereja, bahkan di luar gereja. Mereka akan dipakai oleh Tuhan menjadi berkat, saksi dan terang Tuhan dimanapun mereka berada. Kami meyakini Tuhan memakai mereka untuk menjadi generasi penerus bagi pelayanan Tuhan di tempat ini. Generasi penerus yang kuat dalam iman dan rohani mereka, dalam kehidupan mereka di luar sana. Mereka akan menjadi pribadi yang telah dibentuk sedemikian rupa bersama dengan orang tua sebagai rekan sekerja Allah. Mereka akan menjadi bejana-bejana yang indah yang akan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih bagi anak-anak yang telah hadir bersama-sama, bagi para orang tua yang telah mendukung mereka selama ini, bagi orang-orang muda dengan segala kreativitas dan semangat mereka telah mendukung pelayanan yang ada. Para opsir setempat, para hamba Tuhan, para pengerja gereja, semua yang terus memikirkan untuk pelayanan yang ada di tempat ini. Tuhan, terima kasih. Kami sebagai hamba-Mu sangat terbatas, tapi kami memiliki rekan sekerja, orang-orang yang hebat yang Tuhan tempatkan di tempat ini menjadi pendukung yang luar biasa bagi kami. Engkau berkati mereka Tuhan, sehingga pelayanan di tempat ini dapat terus maju oleh karena mereka bergandengan bekerja sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Para hamba Tuhan, keluarga Kapten Damar dan Dian Harimukti, keluarga Kapten Jeffrey dan Febo Amitan yang saat ini sedang bertugas di daerah Sulawesi. Tuhan berkati mereka. Engkau pakai mereka dengan luar biasa. Engkau akan menolong mereka dalam tugas pelayanan yang diberikan. Dan biarlah kami boleh senantiasa saling mendoakan saudara-saudara kami dalam seminggu yang akan datang dengan kegiatan pelayanan, dengan pekerjaan dan usaha mereka. Bahkan mereka sedang menghadapi pergumulan di tengah keluarga, dalam rumah tangga ada kebutuhan-kebutuhan yang harus mereka penuhi. Saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit dalam pemulihan, Tuhan kami mengingat mereka semua di dalam doa-doa kami. Kiranya Tuhan melawat hidup mereka, beri kekuatan iman dan pengharapan. Mereka boleh tetap yakin dan melihat bahwa kuasa Allah luar biasa, asal kami tetap percaya dan mengandalkan Tuhan.
Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan umat Tuhan, baik yang ada di dalam ruangan gereja, mereka yang mengikuti secara online. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong sehingga kami boleh bersama-sama maju kuat di dalam Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di surga. Ini doa kami. Kami mau bawa dan serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Para pemimpin kami, baik dalam kehidupan bangsa dan negara, Bapak Jokowi bersama dengan Wakil Presiden, para menteri, Tuhan Engkau akan berkati, beri hikmat bijaksana kepada mereka. Kami tahu di luar sana saat-saat ini begitu berat dengan demo-demo yang terus terjadi. Tuhan, kiranya Engkau akan menolong mereka yang memiliki niat jahat untuk menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Tuhan, sentuh hati mereka dengan kuasa-Mu sehingga kami justru mendukung pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh Bapak Presiden dan para menteri. Tuhan akan menolong supaya mereka melihat sesuatu yang baik yang Tuhan sedang kerjakan bagi bangsa ini. Demikian juga pelayanan Bala Keselamatan, Komandan Teritorial bersama Ibu, para hamba Tuhan dalam pelayanan di kantor pusat Bandung. Tuhan akan menolong dan memberkati. Tuhan akan memakai dengan luar biasa supaya pelayanan Bala Keselamatan boleh tetap maju oleh karena hamba-hamba yang luar biasa yang mau bekerja, yang terus melakukan yang terbaik dan nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa bagi pelayanan di PSTW Senjarawi. Kedua hamba-Mu Bapak Mayor dan baru bersama Ibu Kapten Riyama, para kandidat, para karyawan, opa oma yang dilayani, bahkan para donatur dan simpatisan. Biarlah berkat Tuhan akan menyertai, Tuhan akan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan yang ada di sana. Dan biarlah kami boleh bersama-sama saling mendukung dalam setiap pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Biarlah damai sejahtera Allah akan menyertai kehidupan kita di dalam kasih Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Terpujilah namamu Bapa. Kami berdoa dan menyerahkan semuanya. Tuhan akan peliharakan, Tuhan akan peliharakan, Tuhan akan peliharakan yang percaya Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Selamat pagi buat yang di rumah. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama. Tuhan berkati.